Tetapi juga ada beberapa peraturan-peraturan pajak yang baru, PH 22, 23, 24, dan 25 sebagai kredit pajak. Sudah pasti bebas pajak, bebas dari syarat apapun dan tanpa batasan apapun. Kembali lagi di channel HSI Consulting yang membahas tentang tips-tips di bidang perpajakan. Inilah seri keempat daripada seri-seri yang membahas tentang New Year Agenda tahun 2022 untuk para managers. Di sebelumnya kami sudah membahas mengenai HR, buat Anda apa yang harus checklist, kemudian juga para UMKM, juga para individu. Nah, kali ini yang keempat ditujukan untuk para managers yang mengurus pajak perusahaan, yaitu WP Badan. Mari kita lihat untuk Anda checklist apa saja yang relevan untuk Anda cek dan Anda tik setiap kali Anda melakukan kewajiban perpajakan Anda di awal-awal tahun ini. Mari kita lihat satu persatu. Ada 8 checklist untuk para tax manager untuk tahun 2022 ini, dan kami memang memilikannya berdasarkan relevansi dan secara general merupakan checklist yang paling basic, dan mungkin ada sebagian Anda yang merasakan bahwa beberapa checklist saya sudah tahu, tetapi tentu checklist ini adalah merupakan satu alat untuk membantu Anda saja. Tetapi juga ada beberapa peraturan-peraturan pajak yang baru yang mungkin Anda belum ingat. Oh iya, ada ini yang saya harus ingat ya. Nah, itulah hasil rangkuman saya mengenai 8 dari checklist tersebut. Mari kita cek satu persatu checklistnya apa saja, kita simak satu persatu. Pertama, checklist yang pertama adalah yaitu tentukan batas waktu penyampaian SPT 2021. Ya, kita ketahui bersama di awal tahun ini dan waktu video ini ditayangkan, Anda tentu masih sibuk ya menyelesaikan kewajiban untuk laporan keuangan atau mulai mengerjakan SPT. Nah, alat checklist ini tentu membantu Anda untuk memikirkan ya, kapan kita batas waktu yang harus dan sebaiknya dikerjakan untuk menyampaikan SPT 2021 ya. Karena kita ketahui bersama tentu pada waktu semula dari penyampaian SPT tahunan adalah 30 April 2022. Namun antara satu dan lain hal, banyak juga orang yang memikirkan untuk memperpanjang karena mungkin laporan memang belum selesai, proses audit masih belum selesai kalau Anda mau audit. Kemudian juga ada lain hal yang mungkin menyebabkan mungkin cash flow perusahaan dan sebagainya yang menyebabkan mungkin perusahaan masih belum sanggup untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya baik secara administratif maupun secara finansial. Nah, dengan penyampaian itu tentu Anda sudah tahu bahwa secara sepihak Anda harus memberitahukan kepada Dirjen Pajak jika Anda melakukan perpanjangan, yaitu sampai dengan 30 Juni 2022. Pemasukan dari perpanjangan tersebut itu tentu hanya menerapkan 2 syarat ya. Pertama, Anda menyampaikan pemberitahuan secara tertulis ya melalui form 1770Y ya. Nah, di situ Anda harus melampirkan neraca dan laba rugi sementara. Artinya angka itu tidak akan menjadi dasar untuk diperiksa dan untuk menjadi final, tetapi angka sementara diperlukan ya. Terutama Anda harus memperhatikan bahwa angka sementara itu nanti Anda berhitung kepada berapa perpajakan yang terutang. Jika memang ada terutang berdasarkan angka sementara itu Anda harus melunasinya dulu. Tetapi jika Anda itu belum jumlahnya akan lebih bayar dan misalnya jadi PPh 25-nya lebih kecil, maka kewajiban PPh-nya menjadi sesuai dengan angka yang sementara itu ya. Itu Anda semua menyadari. Nah, saya cuma membantu Anda mengingatkan bahwa di dalam checklist ini itu merupakan salah satu cara untuk melakukan tax planning juga, misalnya dengan masalah cash flow. Anda masih belum bisa menyicil seperti tahun-tahun di bulan-bulan sebelumnya di tahun 2021. Ada tahu bahwa misalnya tahun 2021 itu ada penurunan omset, ada penurunan laba sehingga cicilan PPh 25 mau dikecilkan. Sebaiknya untuk cara seperti itu Anda mempertimbangkan untuk secepatnya melakukan SPT atau melakukan penyampaian perpanjangan tersebut supaya PPh 25-nya dapat turun ya. Demikian, itu salah satu yang kita perlu Anda ingatkan, tentu Anda ingatkan kembali checklist pertama.
Selanjutnya checklist kedua adalah mengenai rekonsiliasi fiskal. Saya menekankan betapa pentingnya melakukan rekonsiliasi fiskal secara tahunan. Jika Anda melakukannya secara bulanan, mantap. Tapi jika Anda belum sempat, baru akhir tahun Anda kerjakan atau awal tahun ini mengerjakan yang tahun lalu, kerjakanlah sebelum SPT disampaikan. Kenapa? Seperti kita ketahui bersama, banyak sekali manfaat dari rekonsiliasi fiskal, yaitu pertama ada bertujuan untuk mencari dan menemukan sampai ada masalah-masalah perpajakan yang tersembunyi. Misalnya Anda lupa potong, atau lupa pungut, atau kemudian lupa catat di dalam pembukuan atas jumlah yang sudah dibayarkan. Kedua, mengenai bahwa dari pemotongan pajak tersebut kadang-kadang merupakan kredit pajak yang kita belum terima ya, karena customer sudah potong tapi belum menyerahkan bukti potong. Nah, itu merupakan suatu pelunasan pajak di tahun 2021 yang Anda perlu ambil bukti potongan sebagai bukti bahwa Anda sudah melunasi sebesar jumlah yang dipotong oleh pihak lain untuk customer Anda. Nah, ketiga ada tentu Anda tahu bahwa itu merupakan kertas kerja yang sangat penting jika Anda sampai diperiksa atau sekarang kita semua sudah ketahui sering kita wajib pajak mendapatkan SP2DK, itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul karena ada tidak sinkron antara angka-angka satu jenis pajak dengan pajak yang lain ya. Sehingga dengan lakukannya rekonsiliasi Anda tidak perlu panik nanti sudah SPT masuk, Anda bisa menjawab dengan lebih mudah berdasarkan kerja yang sudah Anda buat di rekonsiliasi fiskal ya. Nah, rekonsiliasi fiskal ini saya tidak jelaskan secara lebih detail dalam masalah ini karena memang ini checklist saja. Tapi kalau ada teman-teman di sini mau tanya Pak, jenis rekonsiliasinya gimana, cara bikinnya, Anda bisa memberikan kolom komentar atau permintaan di dalam komen di video ini supaya kami bisa mempertimbangkan untuk membuat podcast secara khusus mengenai rekonsiliasi fiskal dan metodenya dan caranya. Demikian, silakan dikomentari. Selanjutnya adalah checklist nomor 3, yaitu persiapan untuk data pendukung SPT Badan. Nah, kita ketahui bersama bahwa SPT Badan tidak langsung begitu aja. Anda juga laporan keuangan sudah selesai, tapi kadang-kadang kita perlu persiapan-persiapan ya supaya di last minute kita tidak panik dan sembrono dalam mempersiapkannya. Pertama adalah jika Anda memiliki banyak aset atau banyak aktiva tak berwujud, tentu harus mempersiapkan data secara rinci untuk melakukan perhitungan penyusunan dan amortisasi fiskal ya. Dan kadang-kadang dengan data yang banyak Anda perlu waktu untuk menyiapkannya. Kedua, yaitu mengenai daftar nominatif ya. Daftar nominatif ada dua jenis. Yang paling sering terjadi adalah ketika kita melakukan perjamuan atau di entertainment kepada customer atau relasi bisnis atau vendor. Nah, biaya-biaya tersebut sebetulnya istilahnya adalah biaya yang dapat dibebankan sejauh berhubungan dengan usaha ya. Dari prinsip 3M yaitu memperoleh, mendapatkan, dan memelihara penghasilan. Daftar nominatif itu penting sekali karena Anda harus menyampaikannya sebagai bagian dari syarat administratif. Selanjutnya adalah daftar nominatif juga jika Anda mengeluarkan banyak sekali biaya promosi ya. Biaya promosi untuk perusahaan-perusahaan yang komersial ya, yang menjual barang-barang branded dan barang apapun kadang-kadang kita juga perlu melakukan biaya promosi. Nah, daftar nominatif akan menentukan jumlah dari biaya-biaya tersebut yang dapat dibiayakan. Selanjutnya yang perlu disiapkan adalah daftar PPh 22, 23, 24, dan 25 sebagai kredit pajak. Itu sudah dipotong atau disetorkan sendiri, yaitu PPh 25 disetorkan sendiri, PPh 22 dipotong oleh pihak lain, kadang-kadang dilunasi sendiri kalau memang PPh 22 nya berdasarkan dari kegiatan import. Kemudian PPh 23 jadi dipotong oleh customer. 24 adalah kredit pajak luar negeri, yaitu pajak yang dipotong oleh pihak di luar negeri atas penghasilan yang kita peroleh dari luar negeri. Dan percicilan PPh 25 tentu saja berdasarkan SPT tahun lalu yang kita sudah cicil tiap bulan. Nah, seluruhan data itu penting untuk kita siapin, dan itu bagian dari checklist nomor 3. Selanjutnya adalah checklist nomor 4. Jadi nomor 4 adalah saya mau menyatakan tentang kondisi tahun 2002 ini secara khusus, dan sebenarnya juga 2021 lalu, bahwa jika sudah ada pembagian dividen yang diselenggarakan oleh perusahaan Anda terhadap para pemegang sahamnya, maka dividen itu mungkin saja dapat bebas fiskal atau bebas pajak istilahnya ya. Nah, ketentuan apa yang harus kita perhatikan? Ada 3 ketentuan secara umum saja yang secara garis besar. Pertama, jika dividen itu dibagi kepada perusahaan induk di luar negeri, di dalam negeri, maka sudah pasti bebas pajak, bebas dari syarat apapun, dan
tanpa batasan apapun. Kita ketahui bersama di undang-undang sebelumnya, dividen itu untuk jika penyertanya di bawah 25% itu dapat dikenakan pajak. Namun berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah berlaku sejak akhir 2020 lalu, sudah membebaskan tanpa ada syarat apapun atas kepemilikan perusahaan secara korporasi, ya, yaitu perusahaan memiliki perusahaan, ya. Jadi dividen yang di-flow antara perusahaan ke perusahaan di dalam negeri itu selamanya bebas pajak mulai tahun 2020 yang lalu. Nah, kemudian dividen bagaimana kalau dimiliki oleh pemegang sahamnya individu? Nah, tentu pemegang saham individu ada syarat-syaratnya, karena boleh bebas pajak juga tanpa batas juga, tetapi syaratnya ada. Yaitu syaratnya apa? Yaitu syaratnya harus melakukan investasi atas dana tersebut, ya. Jadi artinya dana itu tidak boleh dikonsumsi atau hilang dikonsumsi begitu aja, tetapi harus diinvestasikan. Syarat investasinya kira-kira 3 tahun. Anda bisa taruh di mana aja, bebas, reksadana, bahkan tabungan pun Anda bisa taruh, selama Anda melaporkan. Syarat berikutnya juga melaporkan secara rutin atas keberadaan dari dividen tersebut. Nah, jika Anda tidak bisa memenuhi syarat tersebut, mungkin akan ditagih kembali oleh Dirjen Pajak kepada Anda. Tapi dalam prinsipnya, seorang tax manager menghadapi dividen kepada individu, itu prinsipnya sudah tidak perlu dipotong. Dari dimana sebelumnya sudah harusnya dipotong PPh final 10%. Sekarang tidak perlu potong lagi untuk dividen. Nah, bagaimana kalau dividen itu Anda perusahaan PMA, di mana pemegang saham ada di luar negeri? Nah, jika ada dividen yang harus dibayarkan ke luar negeri, nah itu berlaku dengan ketentuan PPh pasal 6 yang sebesar 20%. Namun karena Indonesia banyak perusahaan berasal dari penanaman modal dari negara-negara sahabat yang memiliki tax treaty atau perjanjian penghinaan pajak berganda, maka PPh 26 atas dividen biasanya akan turun, bisa antara 5 sampai 15%, bisa dicek dari masing-masing PT. Nah, ini memang tidak dapat dibebaskan karena memang fasilitas-fasilitas pembebasan itu memang hanya untuk perusahaan dalam negeri saja. Oke, selanjutnya adalah checklist nomor 5, yaitu pendapatan dividen dari dalam negeri dan luar negeri juga dapat bebas pajak. Nah, tentu Anda tadi bertanya-tanya. Tadi saya sudah menjelaskan checklist nomor 5 tentang dividen juga. Nah, ini checklist nomor 5 kok dividen lagi. Checklist nomor 4 dengan nomor 5 dua-duanya dividen. Tapi dividen yang nomor 4 itu adalah dividen yang dibagi oleh perusahaan Anda kepada pemegang saham Anda. Sedangkan checklist nomor 5 itu berbicara mengenai jika perusahaan Anda memiliki anak perusahaan sehingga perusahaan ada berkemungkinan atau memang ada pendapatan dividen, ya. Jadi dividen yang Anda peroleh dari anak perusahaan itu ada dua macam. Tentu ada anak perusahaan yang di dalam negeri, dan kalau di dalam negeri maka ketentuannya pasti bebas pajak, bebas syaratnya. Tidak ada ketentuan syarat apapun. Jadi flow antara dividen diberikan anak perusahaan kepada induk akan pasti bebas pajak. Namun jika Anda memiliki anak usaha di luar negeri, nah itu ada ketentuan yang lebih spesifik, ya, bagaimana pembebasannya. Pembebasannya adalah bahwa jika dividen tersebut dibawa dananya ke dalam negeri untuk diinvestasikan di Indonesia dalam jangka waktu tertentu, ya, dalam contoh ini adalah 5 tahun. Nah, juga jika anak perusahaan tersebut di luar negeri itu bukan perusahaan terbuka, bukan perusahaan publik, nah itu ada minimum jumlah dividen yang dianggap harusnya diflowkan atau dialirkan, yaitu minimum 30% dari laba bersih, ya. Bagaimana jika lebih sedikit, bagaimana jika pada perusahaan publik dan sebagainya. Itu ada penjelasan-penjelasan lain yang sebetulnya di dalam episode kami yang lalu kami sudah jelaskan, ya. Nanti bisa simak, nanti mungkin kita akan cari linknya, juga taruh posting di bawah ini untuk Anda cek jika Anda relevan dan tertarik untuk mengetahui mengenai syarat-syarat pembebasan dividen luar negeri dalam kondisi undang-undang harmoni peraturan perpajakan yang baru. Selanjutnya saya akan membahas mengenai checklist nomor 6, ya, untuk Anda tax manager. Tahun ini Anda ketahui, mungkin sudah tahu dan mungkin juga tidak tahu, baru tahu. Kita ketahui bersama Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menetapkan tarif PPN yang baru yang berlaku mulai 1 April 2022, naik menjadi 11%, ya. Dari sebelumnya tentu 10%. Jadi ingat bahwa sejak 1
April 2022 Anda harus membuka faktur pajak sebesar 11% dari jumlah peredaran usaha Anda. Nah, kemudian juga checklist nomor 7 bahwa untuk usaha-usaha tertentu mulai dari 1 April juga ya harus menjadi PKP. Wah, apa saja nih usaha yang harus menjadi pengusaha kena pajak ya? PKP, perusahaan kena pajak. Nah, satu adalah jika pengusaha Anda berusaha di bidang usaha-usaha yang menjual kebutuhan pokok ya, misalnya adalah beras atau jagung atau hortikultura atau sayur-sayuran dan sebagainya yang omsetnya mungkin sudah di atas 4,8 miliar ya. Kita ketahui kalau memang omset Anda di bawah 4,8 miliar itu tidak perlu karena memang itu batas di bawah PKP, kewajiban untuk PKP. Tetapi jika omset-omset peredaran usaha Anda sudah mencapai itu dan Anda memang membentuk badan usaha seperti PT, maka Anda wajib menjadi PKP. Nah, namun jangan khawatir ya bahwa Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini memberikan Anda fasilitas dari tadinya dianggap tidak kena PPN, sekarang istilahnya aja yang berbeda yaitu PPN dibebaskan. Namun secara administratif memang diwajibkan untuk menjadi PKP. Nah, artinya apa? Artinya bahwa mungkin setiap bulan Anda memang diwajibkan untuk melaporkan omset Anda yang dibebaskan tersebut. Tapi efek finansialnya sama saja ya. Cuma memang efek administratifnya harus lapor ya. Dan bahkan sampai saat ini kami masih menunggu bagaimana nih, apakah juga harus selain melapor SPT tahun bulanan PPN, apakah juga harus menerbitkan faktur pajak? Tentu kalau buat yang melaporkan faktur pajak satu persatu mungkin selama ini kan tidak perlu melapor ya, hanya bon-bon atau invoice biasa atau kwitansi. Tapi ini ada tambahan, kemungkinan ada tambahannya. Kita masih tunggu perkembangannya karena ini saat video dibuat kami masih cek dan belum ada peraturan mengenai kewajiban membuat faktur pajak ya. Namun jika ada kemungkinan juga untuk memudahkan, mungkin pemerintah juga akan melakukan cara yang pakai gelondongan atau bisa dibungkung dan sebagainya. Tapi kita tunggu hasilnya bagaimana. Nah, untuk WP usaha tertentu jenis-jenis kebutuhan pokok seperti bahan makanan itu kita harus perhatikan ya Anda bahwa jika Anda menjual makanan dan minuman yang disajikan di restoran, rumah makan, hotel, warung, catering boga, Anda memang tidak juga dikenakan PPN dan juga tidak termasuk di dalam peraturan ini karena untuk jenis usaha tersebut yang menyajikan makanan di tempat-tempat tersebut dikenakannya berbeda, yaitu namanya dikenakan pajak daerah yang namanya pajak restoran ya. Jadi Anda tidak termasuk. Jadi apa yang termasuk yaitu jika Anda menjual bahan pokok itu dalam bentuk masih karung ya, misalnya kalau jual beras karung masih bentuk misalnya ya dalam bentuk sachet kayak garam, kemudian apapun semua jenis makanan bahan pokok. Nah, satu catatan terakhir bahwa jika Anda karena harus menjadi PKP, lalu bagaimana jika saya membeli barang itu ada barang lain, kayak mensewa ruko atau toko atau dan sebagainya, memanfaatkan jasa, itu mendapatkan faktur pajak masukan. Nah, ini ketentuannya sama aja dengan perusahaan-perusahaan yang umumnya memang PPN yang dibebaskan. Jadi PPN masukannya tidak dapat dikreditkannya. Jadi ini bukan perubahan apapun, ini hanya keadaan yang sama dengan keadaan yang sebelumnya di mana sama sekali tidak ada urusan dengan PPN. Demikian untuk checklist nomor 7. Checklist nomor 7 ini saya bagian lagi satu hal, yaitu khusus selain mengenai barang pokok, kebutuhan pokok, ada jenis-jenis jasa tertentu ya, yaitu jasa kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi pendidikan, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum dan air, dan jasa tenaga kerja juga adalah jasa yang tadinya pindah dari kategori tidak kena pajak sama sekali, nggak ada urusan apapun dengan PPN, sekarang harus menjadi PKP juga dan akan diberi label PPN dibebaskan. Tapi sama-sama aja, intinya PPN-nya hanya bersifat administratif, yaitu harus wajib melaporkan diri sebagai PKP. Nah, checklist yang terakhir adalah checklist nomor 8, yaitu perlu juga kita manajer mempertimbangkan apakah perusahaan yang saya tangani wajib atau perlu ikut program pengungkapan sukarela. Nah, ini ada satu pertimbangan yang saya
Anda perlu mempertimbangkan adalah checklist ini Anda perlu tick mark atau tidak, ya. Ada beberapa kriteria dari jenis usaha yang mungkin kondisi perusahaan dan pengelolaan keuangan dan pengelolaan pajaknya yang mestinya akan mendapat manfaat jika ikut PPS ini. Yang satu adalah jika Anda memang diminta oleh owner atau direksi untuk atau di dalam karakteristik perusahaannya memang senantiasa melakukan aggressive tax planning, ya. Nah, aggressive tax planning itu apa? Melakukan tindakan offset balance sheet, ya, misalnya data atau transaksi laba dan rugi yang memang dicatat, ya. Atau senantiasa yang di dalam istilahnya melakukan pembukuan ganda, ya, yaitu ada offset yang dicatat atau transaksi-transaksi yang dicatat di dalam buku yang satu, sedangkan ada yang catatnya di buku yang lain. Namun hasil dari pembukuan yang berbeda itu menyatakan bahwa itu masih digolongkan di dalam usaha milik perusahaan juga, ya, sehingga secara fungsi atau secara dengan para pemegang saham ada dua tempat, di mana ada satu yang kena pajak dan satu pajak dan satu. Nah, itu Anda perlu untuk memikirkan kalau dengan ikut PPS ini Anda bisa menggabungkan seluruh aset yang tadinya di dalam kotak yang berbeda atau tempat yang tidak lapor pajak itu ke dalam pelaporan pajak, dan untuk situ Anda bisa menyelesaikan pajak agar tidak menimbulkan pembukuan ganda lagi di kedepannya. Nah, itu Anda perlu mempertimbangkan untuk ikut program PPS ini. Ketiga adalah yang jika memang secara sengaja atau tidak belum mengungkapkan semua aset yang ada di neraca perusahaan, ya. Demikian checklist ke-8 ini, dan selanjutnya saya akan merekap ke-8 checklist itu tadi dari awal, yaitu menentukan batas waktu SPT tahunan, apakah Anda mau masuk sesuai dengan tanggal original deadline atau perpanjangan, atau memang malah melebihi dari tanggal perpanjangan. Kedua adalah checklist untuk selalu senantiasa mempertimbangkan untuk melakukan rekonsiliasi fiskal untuk menemukan adanya error atau kesalahan-kesalahan potong pungut dan sebagainya di dalam selama tahun 2021. Kemudian melakukan persiapan untuk data pendukung, ya, SPT agar SPT Anda benar-benar secara komprehensif lengkap, dan jika tidak lengkap tentu Anda bisa bermasalah karena SPT bisa dikembalikan atau dianggap harus dimasukkan ulang, sehingga bisa juga dianggap tidak disampaikan. Ini satu hal yang kita perlu perhatikan. Selanjutnya checklist itu mengenai dividen sebagai biaya yang kita atau distribusi dividen kepada pemegang saham kita. Kemudian juga checklist mengenai dividen sebagai pendapatan, itu bagaimana supaya bebas dari pajak. Kemudian checklist selanjutnya adalah mengenai PPN tarif baru 11%. Selanjutnya juga mengenai wajib PKP bagi usaha-usaha tertentu yang tadinya sama sekali tidak ada urusan sama PPN, sekarang wajib menjadi PKP, jadi urusannya lebih ke administrasi, tapi Anda wajib memenuhinya dengan kondisi bahwa sekarang jika tidak memiliki kewajiban itu tentu nanti ada sanksi-sanksi administrasi. Dan terakhir adalah checklist yang terakhir, yaitu itu untuk mempertimbangkan ikut untuk tax amnesty jilid 2 atau yang dinamakan dengan program pengungkapan sukarela yang deadline-nya adalah sampai dengan 30 Juni 2020. Demikian seluruh checklist pada hari ini. Semoga checklist ini membantu Anda untuk merencanakan administrasi perpajakan Anda di perusahaan dengan baik dan lebih komplit. Checklist ini tidak dimasukkan untuk menjadi lengkap dan menjadi checklist yang ada versi lain dari orang membuat checklist yang berbeda, itu sah-sah aja. Tapi ini checklist yang saya reka berdasarkan pengalaman dan wisdom yang berdasarkan dari saya, khusus untuk tahun 2022 ini. Nah, jika Anda mengalami masalah atau masih ragu dengan checklist ini atau ada pertanyaan, juga boleh menambahkan kolom atau komentar di episode kali ini. Kami akan coba menjawabnya. Dan jika Anda butuh konsultasi, Anda juga bisa memilih untuk mengkontak kami secara langsung. Demikian, jika Anda rasakan bermanfaat dari episode kali ini, silakan Anda share ke teman atau kolega usaha Anda atau siapapun yang Anda rasa bermanfaat. Dan jika Anda menyukai episode dan rasakan manfaat ini, bisa juga memberikan like supaya kami lebih semangat lagi. Akhir kata,